Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil review jurnal mengenai lembaga pendidikan sekolah sebagai sistem dan struktur sosial. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhimmatul Fauziah dan teman saya Efidatus Salamah. Materi pertama yaitu sistem sosial di sekolah. Lembaga pendidikan di sekolah. Lembaga yaitu suatu organisasi pendidikan, yaitu karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu. Lembaga pendidikan yaitu segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Jadi, lembaga pendidikan bisa diartikan sebagai suatu organisasi yang mewadahi proses berlangsungnya pendidikan. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3: informal, formal, dan non-formal. Informal yaitu keluarga. Keluarga itu adalah tempat pendidikan yang wujudnya langsung pendidikan ke arah pribadi secara utuh. Di sini peran orang tua sebagai dalam keluarga yaitu sebagai penuntun, pengajar, pemberi contoh atau teladan. Yang kedua yaitu formal atau sekolah. Adalah lembaga pendidikan formal yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu non-formal, adalah masyarakat, yaitu satu bentuk pendidikan di samping pendidikan formal dan informal. Satuan pendidikan non-formal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil dari pendidikan non-formal ini bisa dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kemudian, sistem sosial. Sistem yaitu suatu himpunan yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sedangkan sosial yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem hidup bersama. Di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala hal. Dalam hal ini, lembaga pendidikan memiliki 2 karakter secara umum, yaitu melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem dan mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. Yang terakhir yaitu sekolah sebagai sistem sosial. Hubungan pendidikan dengan sistem sosial berkaitan erat. Pendidikan terlibat dalam semua jenis dan jenjang proses perkembangan sosial. Juga berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan intelektualitas manusia yang pada akhirnya berakibat pula terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Perubahan yang ada dalam masyarakat akan sangat berbeda karena perbedaan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya, masyarakat tersebut ingin merubah status sosialnya. Dalam menunjang perubahan tersebut, masyarakat memerlukan pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkannya. Lingkungan pendidikan seperti keluarga dan masyarakat juga akan mempengaruhi perkembangan sosial yang terjadi. Begitu juga sistem pendidikan formal di sekolah dan lembaga pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi adanya pendidikan. Baik, di sini saya Efidatus Salamah, NIM 17110002 dari kelas PAIF semester 7. Di sini saya akan membahas sedikit tentang struktur sosial di sekolah. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian struktur sosial di sekolah.
Struktur itu memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif dengan baik, masing-masing mempunyai kedudukan tertentu dan menjalankan peranan seperti yang diharapkan menurut kedudukan itu. Dengan demikian dapat dicegah berbagai konflik dan dapat dijamin kelancaran segala usaha pendidikan. Jadi, struktur itu ialah kedudukan yang memiliki fungsi yang harus dikerjakan dengan baik agar nantinya bisa menjamin kelancaran segala usaha pendidikan, seperti itu. Lanjut, yang kedua, struktur sosial sekolah. Nah, struktur sosial sekolah di sini ada 9. Yang pertama, kedudukan seseorang dalam struktur sosial di sekolah. Maksudnya, kedudukan seseorang dalam struktur sosial di sekolah ini ialah kedudukan atau status menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, yakni menentukan hubungannya dengan orang lain. Misalnya apa yang dapat diharapkan oleh suami dari istrinya, apa yang diharapkan majikan dari pekerjaan pegawainya, bagaimana orang tua atau guru memperlakukan anak, dan sebaliknya, seperti itu. Yang kedua ialah struktur sosial orang dewasa di sekolah. Nah, struktur sosial orang dewasa di sekolah ini yang dimaksud ialah kepala sekolah yang menduduki posisi yang paling tinggi di sekolah berkat kedudukannya, tetapi juga sering karena pengalaman masa kerja dan pendidikannya. Seperti itu, ialah yang berhak mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh sekolah. Dia memiliki peranan yang cukup tinggi di dalam sekolah, seperti itu. Yang ketiga, kedudukan guru dalam struktur sosial di sekolah. Kedudukan guru dalam struktur sosial di sekolah ini, guru lebih rendah daripada kepala sekolah, dan karena itu ia harus menghormatinya dan bersedia untuk mematuhinya dalam hal-hal mengenai sekolah. Dalam kenaikan pangkat, ia bergantung pada disposisi atau rekomendasi yang baik dari kepala sekolah. Dan oleh karena itu, banyak sedikitnya masa depannya ditentukan oleh hubungannya dengan kepala sekolah tersebut, seperti itu. Yang keempat, hubungan guru dengan murid. Nah, hubungan guru dengan murid ini mempunyai sifat yang relatif stabil. Nah, ciri khasnya hubungan ini terdapat pada status guru itu lebih tinggi statusnya daripada murid, seperti itu. Dan guru itu patut untuk dipatuhi oleh murid, dan guru itu juga patut untuk disegani oleh murid, dan guru juga harus menyayangi murid-muridnya, seperti itu. Yang kelima di sini struktur sosial murid-murid di sekolah. Nah, berarti antara murid dengan murid. Sekolah bagi murid-murid dapat dipandang sebagai sistem persahabatan dan hubungan-hubungan sosial. Bedanya dengan orang dewasa ialah bahwa struktur sosial ini lebih bersifat tak formal. Struktur sosial pada orang dewasa lebih formal karena kedudukan mereka yang berkaitan dengan jabatan telah ditentukan dan dapat dirumuskan serta merupakan suatu bagian dari sistem sosial dalam masyarakat. Jadi seperti kita misalkan saya dengan teman-teman sekalian kan struktur sosial antara murid dengan murid, seperti itu. Nah, yang keenam, kedudukan menurut usia dan kelas. Maksudnya di dalam sekolah itu kan ada usia yang lebih muda sama lebih tua, dan ada yang adik kelas atau kakak kelas, seperti itu. Nah, kedudukannya itu biasanya kan kalau kakak kelas itu seperti dia itu lebih dewasa dan harus dihormati. Begitu pula dengan adik dengan yang dewasa itu biasanya sangat disegani oleh adik kelasnya, seperti itu. Dan adik kelasnya itu juga harus diberikan kasih sayang oleh kakak kelasnya, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya yakni yang ketujuh, struktur sosial hubungan dengan kurikulum. Nah, hubungan dengan kurikulum ini maksudnya
sekolah itu bergantung dengan kurikulum. Jadi semua pembelajarannya, materinya dia itu bergantung dengan kurikulum. Sehingga semua sekolah, misalkan SMP, sesama SMP, maka pembelajarannya itu pasti sama, yang dibahas ini, yang dibahas A, mesti yang dibahas misalkan pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang bab 1 mengenai toharoh misalkan. Nah, semua kelas bukan semua kelas, semua sekolah, misalkan di kelas 1 semua sekolah di kelas 1 itu sama-sama mempunyai mata pelajaran yang sama dengan kurikulum yang sama, yakni sekarang kurikulum K13. Untuk yang selanjutnya, yakni yang ke-8, guru bukan buruh belaka. Maksudnya bagaimana? Nah, guru ini memang pegawai atau karyawan juga ya. Tetapi guru bukan guru belaka, walaupun buruh di negara-negara tertentu berhak mogok. Namun pemogokan oleh guru-guru ini tidak diterima karena selalu dikecam oleh masyarakat. Bahkan di kalangan guru sendiri, pemogokan dianggap tidak sesuai dengan tugas dan martabat guru. Jadi kan kalau karyawan-karyawan yang misalkan gajinya rendah, dia kan seenaknya aja ya gitu ya, membuat pemogokan. Tapi kalau guru itu sepertinya tidak etis gitu dengan pemogokan tersebut. Jadi guru itu bukan buruh belaka seperti itu. Yang ke-9 ini peranan guru dalam hubungannya dengan guru-guru lain dan kepala sekolah. Jadi di dalam sekolah pasti guru-guru itu juga berhubungan dengan kepala sekolahnya dan guru-guru lain. Nah, di sini tiap guru harus menaati segala peraturan kepegawaian dalam melakukan tugasnya. Bagi guru ini berarti bahwa ia harus hadir pada tiap pelajaran agar jangan merugikan murid. Seorang pegawai administrasi masih dapat mengejar ketinggalannya dengan mengerjakannya di rumah atau di luar kantor. Nah, di sini antara hubungan guru dengan sesama guru itu harus juga saling mengingatkan, saling menghormati, dan juga apalagi dengan kepala sekolahnya harus saling menghormati dan juga menjalankan tugasnya dengan baik, seperti itu ya. Oke, baik. Thanks. Any question? Jika ada pertanyaan teman-teman, jika ada pertanyaan, maka langsung saja list di grup ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.